Assalamualaikum Pak Ilyas. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Pak Ilyas? Alhamdulillah. Ya, enjoy. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, iya. Yang pertama Pak, saya ucapkan terima kasih bahwasanya Pak Ilyas sudah mengutarakan kesediaan untuk saya supervisi. Ya, terus kemudian Pak Ilyas nanti dalam rangkaian supervisi ini ada 3 tahapan. Oke. Yang pertama adalah percakapan pra observasi di kelas, kemudian yang kedua adalah observasi di kelas, dan yang ketiga adalah percakapan pasca observasi. Kemudian yang ini adalah percakapan yang pertama, yaitu percakapan pra observasi. Nanti materinya apa Pak? Oke, kalau rencananya Pak, ini saya akan pakai kelas 10 Pak. Materinya itu mengenai peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Peta penginderaan jauh dan serta sistem informasi geografis, Ya. SIG itu Ya, ya. betul. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Oke, kalau dari tujuan pembelajarannya Pak, dalam pembelajaran ini harapan saya adalah peserta didik itu mampu menyajikan contoh penerapan peta dasar pemetaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kan sekarang itu peserta didik banyak sekali nih dalam kehidupan mereka berkutat dengan yang namanya peta PGSIG, tapi mereka tidak menyadari. Nah, harapan saya adalah dalam kegiatan pembelajaran ini nanti peserta didik itu mampu mendeskripsikan atau mereka mengenali ternyata yang saya pergunakan itu dalam kehidupan sehari-hari sudah berhubungan dengan peta PG dan SIG. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harapan saya nanti setelah kegiatan pembelajaran itu peserta didik itu bisa menghitung kira-kira, misalkan contoh mereka menggunakan sebuah aplikasi nanti dicetak, lalu mereka bakal tahu ini skalanya berapa banding berapa, 1 banding berapa. Harapan saya sih dalam kegiatan pembelajaran nanti setelahnya itu peserta didik bisa mendeskripsikan apa yang mereka pergunakan. Seperti itu. Ya. Luar biasa. Berarti nanti Pak Ilyas akan menggunakan lebih cenderung ke kontekstual learning Pak. Iya, betul. Oke. Dalam rangka mencapai tujuan itu Pak. Iya. Dalam suatu pembelajaran kan katakan berhasil atau sukses tatkala tujuan pembelajaran itu dicapai oleh anak. Iya, betul. Tentunya dalam mencapai tujuan itu kan ada prosesnya. Iya, betul. Nah, area mana yang Pak Ilyas kembangkan untuk mencapai proses itu? Oke. Untuk mencapai tujuan itu? Iya. Jadi gini Pak, kalau saya, karena kan kita berangkat, kalau saya belajar dari studi kasusnya dulu. Kebanyakan guru-guru di sekolah itu mereka kalau dalam menerapkan pembelajaran itu hanya satu tipenya saja, gitu. Hanya pembelajaran kalau misalkan contoh model itu saja, atau misalkan strategi hanya itu saja. Nah, saya pengen coba mengulik sedikit Pak terkait memaksimalkan gaya belajar peserta didik. Jadi gaya belajar. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran saya ingin mencoba melakukan sebuah mungkin semacam kuesioner ya Pak ya. Nanti kuesionernya itu peserta didik mereka isi secara random. Nah, nanti dari hasil kuesioner tersebut akan muncul kira-kira gaya peserta didik itu gaya belajarnya apa. Biasanya kan yang seperti yang kita ketahui ada 3 ya Pak ya. Ada auditori, kemudian ada visual, ada kinestetik. Nah, nantinya dalam kegiatan pembelajaran tersebut saya ingin mencoba memaksimalkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Nanti untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, mereka akan cenderung melakukan kegiatan aktivitas di luar kelas. Kemudian untuk yang visual, dia akan cenderung menganalisis objek yang tergambar. Lalu kalau misalkan yang auditori bagaimana? Nah, biasanya kan yang auditori nih yang agak terkendala. Nah, auditori itu harapan saya nanti saya ingin memberikan penjelasan dulu kepada teman-teman yang auditori, anak-anak yang auditori. Nanti tugasnya adalah yang auditori memberikan penjelasan kepada teman-teman yang visual dan teman-teman yang kinestetik. Luar biasa Pak Ilyas. Dari apa yang Pak Ilyas utarakan tadi, saya bisa menangkap beberapa kata kunci. Yang pertama adalah Pak Ilyas ingin fokus pada area pengembangan bagaimana caranya memaksimalkan potensi siswa berdasarkan gaya belajar anak. Iya, betul. Dalam hal ini kelihatannya Pak Ilyas ingin menerapkan dan mengaplikasikan pembelajaran diferensial. Itu luar biasa Pak. Terus kemudian Pak, dalam rangka mencapai tujuan yang sudah Pak Ilyas tadi utarakan di depan, strategi apa ya Bapak pakai? Tentunya hal itu kan sudah tertulis di rancangan pembelajaran yang Bapak rencanakan. Betul. Strateginya apa untuk mencapai itu? Oke. Kalau untuk beberapa strategi yang saya pergunakan sih Pak, saya lebih karena pembelajaran sekarang anak-anak kan dituntut untuk mengkolaborasikan antara pembelajaran yang
menggunakan teknologi dan pembelajaran secara tradisional. Nah, saya coba sedikit pergunakan hal tersebut, Pak. Di antaranya gini, untuk pembelajaran berbasis modern saya menggunakan sebuah aplikasi, Pak. Namanya adalah Strava. Nah, nanti itu aplikasi Strava mungkin kalau untuk orang-orang yang senang bermain sepeda atau melakukan trekking itu kadang-kadang bermanfaat banget. Nanti anak-anak menggunakan aplikasi Strava, utamanya yang kinestetik. Nanti dia akan berjalan dari satu titik ke titik lain, nanti akan terukur berapa jarak yang sudah mereka lalui dengan berjalan kaki nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang tradisional selain itu juga ada aplikasi Google Earth. Nah, nanti kan Google Earth-nya itu kita bakal tahu nih, misalkan contoh dari titik A ke titik B. Nanti kan bisa kita tahu berapa jarak aslinya menggunakan peserta didik itu tadi yang diukur menggunakan Strava. Nah, nanti untuk yang tradisionalnya saya ingin memanfaatkan benang, Pak. Jadi nanti ada rute yang harus mereka lalui, mereka akan ikuti alurnya menggunakan benang. Nanti coba ditarik garis lurus, diukur panjangnya berapa, misalkan taruhlah 5 cm. Jarak sebenarnya sudah mereka ukur menggunakan aplikasi Strava itu ada kurang lebih misalkan 5 km. Nah, nanti kan tinggal dibandingkan 5 cm banding 5 km. Jadi kita ketahuan, oh ternyata peta yang saya pergunakan skalanya 1 banding berapa. Jadi mengkolaborasikan antara teknologi yang modern sampai dalam tanda kutip sama tradisional. Biasa ya. Artinya dalam strategi yang Pak Ilyas terapkan itu anak diberikan treatment sesuai dengan gaya belajarnya. Iya, betul. Berarti itu bisa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya Pak ya. Oke. Tadi Pak Ilyas sudah mengutarakan tujuan pembelajaran, kemudian arah yang dikembangkan nanti dalam prosesnya seperti apa, terus kemudian strategi apa yang Pak Ilyas lakukan untuk mencapai tujuan itu. Hal ini akan dilakukan praktek di kelas kapan Pak? Saya sih kebetulan ada jadwal di minggu ini itu kemungkinan hari Kamis mungkin Pak. Hari Kamis ini mungkin kalau misalkan nanti sekiranya Pak Ratno bisa, atau memang misalkan nanti ada masukan dari Pak Ratno menyesuaikan tanggal di minggu saya mau. Iya. Terima kasih Pak Ilyas. Nanti saya mohon izin di hari itu saya bersama anak-anak di belakang untuk mengobservasi proses pembelajaran Pak Ilyas. Siap. Saya hanya akan fokus pada area-area yang ingin Bapak kembangkan tadi, dan saya akan mengambil data-data terkait itu. Siap. Oke. Terima kasih Pak Ilyas. Obrolan kita kali ini luar biasa, sangat inspiratif. Terima kasih sekali lagi atas kolaborasinya. Saya doakan semoga proses PPG dan dalam hal ini kebetulan Bapak sedang PPL ya. Iya. Semoga prosesnya bisa lancar. Amin. Dan kita bisa berkolaborasi pada tahap kegiatan berikutnya. Amin. Siap. Terima kasih Pak Ilyas. Sama-sama Pak Ratno. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoa, dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Semoga dengan kita membaca doa terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran di hari ini, pembelajaran kita diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga kenyamanan. Oke? Baik, anak-anakku sekalian, hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Nihil. Alhamdulillah. Setelah kemarin 3 kali pertemuan ya, selalu ada saja yang tidak masuk. Sekarang nihil ya, syukur alhamdulillah. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak masuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini, Bapak ingin kembali mengulas hal apa yang sudah kita lakukan di pertemuan kemarin, di pertemuan ketiga, ya kan? Pertemuan ketiga kemarin kita membuat sebuah proyek, betul? Proyek apa namanya? Pembuatan peta berdasarkan apa, Soleka? Interpretasi apa? Apa, Tias? Foto udara, betul sekali ya. Yang masing-masing objek di antara kelompok kalian pastinya berbeda ya. Tidak ada yang sama. Memang juga objek yang tergambar pun bisa jadi berbeda. Kenapa kemarin bisa berbeda? Objek yang sama tapi tempatnya sama tapi objeknya berbeda yang tergambar. Kenapa coba? Pengaruh tahun, betul sekali. Jadi ada perbedaan waktu antara tahun 2022 dan sebelum 2022. Beragam, ada yang dari 2017, ada yang 2015, ada yang 2014 dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah,
sekarang kita akan masuk ke materi baru ya, pertemuan keempat atau pertemuan terakhir mengenai project menghitung skala foto udara. Jadi dua pertemuan ini kita bermain dengan project. Setelah kemarin kita membahas atau kita membuat peta berdasarkan interpretasi kalian terhadap foto udara. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk menghitung skala foto udara yang nanti akan Bapak bagikan kepada kalian. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini pastinya nanti akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, yang nanti harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian nanti akan ada sebuah foto udara yang harus kalian hitung berapa skala foto udara tersebut. Ya. Nah, oke, materi pembelajaran yang akan kita bahas di hari ini itu hanya ada satu buah materi. Tapi satu buah materi ini membutuhkan waktu yang memang lumayan menyita waktu kalian. Karena nanti ada hal yang harus kalian lakukan atau ada aktivitas yang harus kalian lakukan di luar kelas. Materi pembelajarannya itu hanya satu, yaitu proyek perhitungan skala foto udara yang tergambar. Oke, foto udaranya bagaimana sih Pak? Oke, Bapak ingin bagikan dulu kepada kalian. Ini duduknya sudah berkelompok ya? Kelompok satu di mana posisinya? Oke, kelompok satu ini, oh ya, maaf ya Dok ya. Kelompok 4 jadi satu. Ini objeknya sekolah. Sekolahnya dari mana? Depan kantor ruang guru. Oke, betul. Ini gampang banget rutenya, dari sini ngikutin jalan berarti ya. Oke, ke arah utara. Oke, nah kira-kira objek apa dari sini yang bisa kalian jadikan patokan awal? Masjid Kuda. Betul ya, masjid sini ya berarti ya. Oke, dari masjid berarti masih ke utara lagi sedikit ya. Kan seberang masjid itu ada gang. Berarti masih oke, gang kedua ya, berarti masuk ke situ. Sip. Nanti diukur, jangan lupa panjang benangnya berapa. Siapa yang melakukan perjalanan? Zizi sama Seri. Oke, sip. Gitu ya. Sip. Kelompok objek mana kalian? Oh, langsung bisa terinterpretasi ya, ya benar ya, gampang banget ini ya. Berarti dari dekat banget ya. Gampang lah, makanya Bapak ngasih waktu 20 menit biar nggak terlalu lama. Itu ya. Nanti start awalnya kalian pakai aplikasi Strava-nya, jangan lupa di tempat awalnya. Jangan bergeser sedikit pun karena nanti akan mempengaruhi jarak yang kalian tempuh. Gitu ya. Siapa di sini yang melakukan perjalanan? Bertiga. Ya nggak apa-apa. Ke masjid pakai motor? Iya. Luar biasa. Ya udah, bebas. Boleh, yang mau jalan kaki boleh, yang pakai motor boleh. Ya. Kalau mau pakai kendaraan bermotor hati-hati ya. Jalan depan sekolah rame. Pakai helm. Oke. Kelompok 6. Coba objeknya. Di mana ini? Kira-kira masuk masjid itu, Bang. Oh, dari Masjid Kuda Ya. masuk ke arah timur ya. Ya. Oke, berapa rumah kira-kira patokannya? Dihitung aja nanti biar nggak terlalu jauh. Ini kan setelah belokan. Ya, ini ada gang. Dua rumah Ya. Nah, berarti rumah yang kedua. Nah, gitu caranya nanti. Ya. Start awalnya nanti dari sini. Ya. Nanti ditandainya jangan pakai di sini ya, di benangnya. Oh iya, Bang. Nah, gitu ya. Ya. Sip. Yuk, lanjutin. Kelompok 3. objeknya kemana kalian nak? Penggilingan Dari sekolah? Dari sekolah ke penggilingan padi sumber makanan. Oh, ke arah selatan berarti ya geraknya. Oh iya bener. Ini penggilingan emang? Iya. Oh. Oke, good. Gang ke berapa berarti kalau dilihat dari gambar? 2. Gang kedua ya. Berarti gang kedua belok ke arah barat. Oke, siapa di sini yang melakukan perjalanan? Kezia dan Kesa sama- Wulandari. Oke, sip. Triwo sama Kesa ya. Hati-hati lo ya, kalian ngikutin jalan raya soalnya ini. Oke. Kelompok 5. Kemana? Objekmu? Kesini ya. Kesini Hahaha, hehe, lagi. Patokannya? Ini. Dari sini? Dari sini. Dari masjid itu. Oke, berarti patokannya ke Masjid Kuda dulu ya. Ada seberang. Oke, seberang Masjid Kuda kan memang ada gang, betul. Terus kesini. Berapa rumah? Kira-kira? 2. 2 rumah ya? Nah, gitu.
Sip. Siapa di sini yang jalan? Siti sama? Siti kuadrat. Iya udah. Yuk. Sip. Oke, 1 menit terakhir. Silahkan bersiap-siap buat yang kinestetik untuk melakukan perjalanan. Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit ke depan ya. I opened up my eyes to the world, I opened up my mind to it now. I opened up my heart to a girl, and hope she doesn't tear it all down. And like a little strand of her hair, a piece of her will always be found on my pillow in the shirts that I wear. Her laugh was always my favorite sound. You know I always loved all the ways you made me feel. There's nothing that compares, every day it felt so real. I couldn't get enough, you're the one whose time I'd steal. You showed me how to love, how to open up and deal, yeah. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. Sometimes I don't wanna wake up, I stay in bed for the day, yeah. I think about where you lay, yeah, and the nights that we stay, yeah. All the things that you say to me, all the times that you come over to stay with me, all the problems that you said were okay with me, all the problems that you had went away with me. And when I'm feeling down and I'm out, I think about the words out your mouth. You always said that we'd be. Oke, buat yang di dalam kelas, silakan mengisi lembar jawabannya dulu yang di halaman pertama, ya. Silakan kalian isikan data-data awalnya, misalkan objek yang tergambar itu apa sama apa, deskripsikan. Oke? Rumah? Hah? Ya, rumah atau rutenya kemana saja dari sekolah, tujuannya kemana, gitu kan? Terus gang keberapa, belok kemana, atau rumah keberapa, seperti itu, ya. Dideskripsikan di situ aja, cukup kok. Gitu. Nah, sisanya ada yang melakukan perhitungan menggunakan benang. Nanti jangan lupa dicatat di lembar situ ya. Sip. Kalau nggak cukup, bleber ke bawahnya juga nggak apa-apa, keluar dari kotaknya, ya. Laporannya ditulis dulu. Nah, deskripsi awal. Oke. Start awal. Oh iya bener ya, objek yang tergambar dari sekolah menuju depan masjid Pudak, gang masjid Pudak masuk. Iya, betul. Makanya pas. Sip. Kemudian diukur, lakukan pengukurannya berapa. Gitu ya. Dibuat deskripsi ininya ya. Rute dari sekolah ya, sip. Betul, rute awal dari sekolah, kemudian bergerak ke arah mana, sampai patokannya kemana, ya. Yes. Adis, oh, deskripsinya gimana? Kayak gimana? Oke, jadi misalkan, contoh, kita akan mulai mempresentasikan masing-masing kelompok, ya. Kita akan mulai dari kelompok berapa? Gantian. Oke. Gini aja caranya. Gini aja caranya ya. Sekarang tanggal berapa? 1. Bulan? 11. Tahun? 2022. Oke. Sekarang 22 dikurangi bulannya berapa? 11. Berarti tinggal 11. Ya kan?
Enggak usah, satunya dihilangkan aja. Berarti kan 11 tuh. 11 itu angkanya berapa sama berapa? 1 sama 1, berarti kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Bapak tampilkan gambarnya di depan. Yuk, perwakilan aja nggak apa-apa. Bentar. Kelompok 2. Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Oh, para dedengkotnya ya. Oke. Silakan kelompok 2. Mohon diperhatikan semuanya ya. Hah? Presentasiin aja dulu kelompok 2 mempresentasikan apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami mempresentasikan Dari kelompok berapa? Di yang enak gitu. Nah. Saya Priskila Eka Juliani dan Neska Alia Gisela dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kerja kami. Kami mendapatkan rute perjalanan dari sekolah menuju depan Masjid Budak. Dengan rute perjalanan dari sekolah mengambil ke arah utara menuju ke Jalan Raya Pracimantoro Wonogiri, lalu ambil belok kanan untuk menuju ke jalan rayanya. Jalan raya, ya betul. Terus? Setelah itu di sebelah kanan jalan terlihat Masjid Budak. Lalu ambil belok kanan. Berarti kalau kanan ke arah mana? Ayo, arah timur, betul. Terus? Lalu masuk ke gang Masjid Budaknya itu. Nah, berhenti tepat di depan masjidnya. Sekarang berapa jarak yang didapatkan tadi? Jarak yang didapatkan dari rute ini adalah 0,31 km atau 310 meter. Nah, dari panjang benang yang kita ukur di proyek ini, di foto udara, di foto udaranya itu ada 15 cm. Sehingga didapatkan skala panjang benang dibanding dengan rute yang ditempuh, 15 cm dibanding 31.000 cm, diperoleh skala 1 banding 2067 cm. 1 banding 2067. Ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok lain? Tidak ada? Wajar kalau tidak ada karena objeknya masing-masing di antara kalian berbeda. Berikan aplaus dong luar biasa buat kelompok 2. Silakan ditutup, silakan kembali ke habitat lagi. Tempat duduknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 2. Sekarang Bapak ingin coba mereview materi apa saja yang sudah kita pelajari di hari ini. Jadi kita sudah masuk di ujung pembelajaran kita. Sudah 4 pertemuan, dimulai dari yang awal. Kemarin kita membahas mengenai peta, ya kan? Peta beserta komponen, jenis dan lain sebagainya termasuk proyeksi. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas mengenai penginderaan jauh. Pertemuan ketiga kita membuat sebuah proyek berupa peta apa? Penggunaan lahan. Basis datanya adalah foto udara. Nah, sekarang kita masuk di pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini kita berkaitan dengan proyek lagi. Proyek apa yang sekarang kita kerjakan? Menghitung skala foto udara. Nah, sebenarnya ada berapa cara untuk menentukan skala foto udara. Yang pertama tadi Menggunakan lens. apa? S sama dengan F dikurangi H besar kurangi H kecil. F itu apa tadi? Fokus lensa. Kenapa menggunakan fokus lensa? Berkaitan
Foto udara perekamannya menggunakan kamera. Di mana kamera pasti mempergunakan yang namanya lensa. Oke, good. Kemudian fokus dibagi H besar. H besar itu apa? Tinggi terbang wahana. Kenapa menggunakan tinggi terbang wahana? Oke, karena kan sensornya kamera ya. Di mana ada sensor akan selalu ada wahana, ya kan? Pastinya wahananya juga terbang dong. Gak akan mungkin di tempat. Gimana caranya? Bisa aja sih, kecuali kalau Google Street View yang kemarin Bapak ceritakan. Yang ada ibu-ibu naik motor, makin miring, jelumup. Nah, seperti biasa di akhir pertemuan tadi seperti yang Bapak janjikan akan ada assessment yang harus kalian kerjakan. Assessmentnya seperti apa? Seperti ini, celing. Biasa difoto aja dulu. Ya. Langsung kamera. Wah. Silakan difoto dulu. Berasa artis ya. Oke. Sudah? Oke. Yang kedua yaitu refleksi. Iya, itu ada refleksinya. Nggak usah tremor dong, Wulan, gitu ya. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Luar biasa. Bapak pengen sekali lagi aplaus dong buat kelas 12 MIPA 5. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Luar biasa sekali 4 pertemuan. Cukup melelahkan, tapi kita jalani semuanya dengan enjoy. Harapan Bapak kalian semua tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran geografi. Kemudian jangan bosan. Kalau misalkan sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami terkait pembelajaran geografi, jangan sungkan untuk bertanya dengan Bapak ya. Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ilyas dan Pak Dodi. Dalam kegiatan kali ini merupakan rangkaian dari supervisi akademis. Kita akan masuk dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Nanti saya selaku Suratno, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Wuryantoro akan mempraktikkan percakapan pasca observasi. Sebagai kunci saya adalah Pak Ilyas Rahmawan. Dia adalah guru geografi, mengajar kelas 11, 12 dan kelas 10. Dan PP saya Pak Budi nanti akan membersamai dalam kolaborasi percakapan pasca observasi ini. Selamat pagi Pak Ilyas. Selamat pagi Pak Ratno. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah segar Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak Ilyas. Bagaimana Pak perasaannya ketika saya mengobservasi di kelas kemarin? Awalnya sih agak ini apa ya, awal-awal ya kalau kita lihat semua orang lain mesti grogi awal-awal. Tapi begitu sudah mulai mengikuti alur, sudah mulai enjoy, ya mengajar seperti biasa sih. Hanya di awal ya Pak ya? Ya betul. Saya kira tidak begitu mengganggu aktivitas secara keseluruhan. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa Pak Ilyas, kemarin saya lihat di kelas itu sangat luar biasa. Kemudian Pak Ilyas, ketika Bapak melakukan pembelajaran kemarin tepatnya Pak Ilyas, tentu di dalam proses kegiatannya dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti serta penutup itu Pak Ilyas menemukan beberapa permasalahan tentunya. Mungkin Pak Ilyas bisa mengutarakan dan kita bisa bercakap-cakap fokusnya pada permasalahan yang Pak Ilyas hadapi. Oke, baik, terima kasih Pak Sarno. Mungkin saya sedikit bercerita terkait kemarin ya Pak ya, permasalahan yang kita hadapi. Salah satunya kebanyakan sih memang dari faktor eksternal ya Pak ya. Kayak kemarin itu kan cuaca masih belum terlalu nyaman dalam artian kata untuk pembelajaran saya Pak ya. Karena seperti kita ketahui pembelajaran saya itu kan banyak berfokusnya di pembelajaran luar kelas. Nah sedangkan kalau di luar kelas berarti kan di luar ruangan otomatis terpengaruh kondisi cuaca. Nah kemarin pada saat cuaca ini kita mungkin Pak Suratno juga lebih paham gitu. Pembelajaran kita lebih fleksibel. Tahu-tahu Pak, ayo kita ambil kegiatannya sekarang, supervisinya sekarang. Karena kalau kita belajar di luar kelas tapi pada saat terjadi hujan, itu kan otomatis juga bisa mengganggu kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran yang kemarin kita lakukan itu kan bukan di jam pertama, tapi di jam, kalau tidak salah jam ke 34 atau 56 saya lupa. Nah, itu setelah kegiatan pembelajaran yang dalam tanda kutip biasanya menjadi momok menakutkan buat anak-anak fisika gitu kan, kadang-kadang itu otomatis ya Pak Sarata juga sebagai pengajar fisika ya, mungkin berbeda juga, tapi dari situ kadang-kadang membutuhkan ekstra dari peserta didik untuk fokus terhadap pembelajaran tersebut. Nah, kemudian setelah fisika masuklah ke geografi. Nah, dari situ saya menemukan anak-anak itu tingkat kefokusannya terhadap kegiatan pembelajaran itu masih sangat rendah. Otomatis mau nggak mau kan dalam hal pembelajarannya juga karena kita dikejar waktu, mau tidak mau kondisi cuaca juga kita harus segera bergerak, tapi kondisi peserta didik lumut akhirnya ya agak terkendala juga di situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat saya melakukan treatment pembelajaran, Pak, kemarin kan saya memfokuskan terhadap pengembangan pengetahuan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Nah, dari gaya belajar tersebut, ada beberapa peserta didik yang belum fokus terhadap gaya belajar mereka, Pak. Mungkin karena saya juga merasa treatment yang saya lakukan itu belum membuat mereka fokus terhadap gaya belajar pengembangan gaya belajar mereka. Utamanya itu untuk anak-anak dengan gaya belajar yang auditori. Nah, sehingga anak-anak yang gaya belajarnya auditori itu tersedot ada yang bergerak ke arah kinestetik, ikut kegiatan di lapangan, dan ada juga yang masuk di visual. Mereka ikut memantau objek yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu sih Pak Rahman. Ya, terima kasih Pak Ilyas. Ya. Jadi Pak Ilyas mengutarakan bahwasannya ada permasalahan ya. Betul. Saya bisa mengutarakan kembali kata-kata kunci dari permasalahan ini tadi. Yang pertama adalah permasalahan teknis, Ya. di antaranya adalah cuaca. Kemudian yang kedua adalah permasalahan bagaimana membangun mood siswa. Betul. Karena pembelajaran sebelumnya mungkin mood siswa sudah terkuras habis di situ. Betul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Pak Ilyas melakukan motivasi anak agar fokus pada kelompoknya. Jadi terkait dengan pemetaan kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Iya. Begitu. Kalau begitu Pak Ilyas, berarti obrolan kita kali ini tentunya akan berkaitan dengan permasalahan itu. Jadi kalau Pak Ilyas bisa menyimpulkan tujuan obrolan kita ini sebenarnya apa gimana Pak? Ya, jadi lebih ke merefleksikan hasil pembelajaran juga ya Pak ya. Dari yang diharapkan kan pasti kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran, kita juga harus mengetahui nih yang sudah kita lakukan itu sebenarnya sudah efektif atau belum, atau mungkin dari pembelajaran tersebut kira-kira kurangnya apa yang bisa kita perbaiki. Mungkin kalau saya melihat dari percakapan kita seperti itu sih Pak. Iya. Kalau bisa dikerucutkan Pak dari permasalahan tadi, ada cuaca, kemudian mood, kemudian fokus anak terkait dengan scaffolding yang jenengan Bapak berikan dalam kelompok-kelompok yang sudah terpetakan dari belajarnya. Kalau boleh dikerucutkan dalam permasalahan itu apa Pak? Fokus dari ininya berarti Iya. fokusnya. Oke, kalau saya sih dari permasalahan tersebut mungkin ya kata kuncinya dari bagaimana treatmentnya sih Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan saya merasa kalau mood peserta didik itu sudah kurang baik, tapi kalau misalkan kita arahkan sesuai dengan apa yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki atau potensi yang mereka miliki, mereka pasti bisa kok mengikuti pembelajarannya meskipun kondisinya belum terlalu ini. Maksud dalam arti kata untuk membangun mood memang membutuhkan proses, tapi setidaknya dengan alur tersebut kan kalau mereka sesuai, oh enak nih. Tapi berbeda kalau misalkan kita membangun mood mereka tapi tidak sesuai dengan potensi mereka, itu juga kan otomatis bisa jadi mereka moodnya terbangun tapi lebih lama lagi atau lebih banyak lagi effort yang dibutuhkan, atau bahkan bisa jadi malah biar sama sekali gitu. Jadi bisa jadi malah nggak fokus terhadap kegiatan pembelajarannya gitu sih Pak. Ya. Dari uraian yang Pak Ilyas utarakan tadi, mungkin saya bisa menyederhanakan mood tadi terkait dengan motivasi anak. Ya. Jadi lebih ke bagaimana kita kali ini akan membicarakan permasalahannya, dan diharapkan dari obrolan kita kali ini akan muncul solusi yang keluar dari Pak Ilyas sendiri, sehingga depannya jauh lebih baik, yaitu tentang bagaimana membangun motivasi belajar anak terkait dengan gaya belajar. Begitu ya Pak Ilyas? Oke. Luar biasa Pak Ilyas mengutarakan permasalahan yang Bapak alami ketika pembelajaran kemarin. Saya juga mencermati ada beberapa hal yang sama, terutama bagaimana terkait dengan kurang maksimalnya pemetaan kelompok berdasarkan gaya belajar. Itu marah sekali untuk observasi ya. Akhirnya berdampak pada pemberian scaffolding yang sebenarnya sasarannya sudah benar, tapi kurang maksimal gitu Pak.
Oke Pak Ilyas, dari permasalahan yang ada, berarti kan dikhususkan pada kata kunci membangun mood atau motivasi belajar siswa, dikaitkan dengan pengoptimalan gaya belajar anak. Rencana yang Pak Ilyas akan susun untuk pembelajaran berikutnya bagaimana Pak? Satu hal mungkin ya Pak, terkait dengan motivasi belajar juga ya Pak. Kalau saya apa yang saya lakukan kemarin karena waktu terburu-buru, saya belum menyelipkan. Contohnya kalau misalkan membuat kembali peserta di fokus itu kan kadang-kadang butuh waktu Pak. Nah, saya pengen coba menggunakan yang namanya treatment ice breaking itu loh Pak. Karena kemarin kan delalah waktunya mepet, kemudian takutnya cuacanya juga keburu hujan, akhirnya kita mau nggak mau langsung masuk tanpa ada pembiasaan dulu. Nah, kebiasaan itu kan bisa mempergunakan ice breaking tadi. Nah, mungkin saya pengen coba lakukan treatment ice breaking tersebut sih Pak untuk di kelasnya. Nah, kalaupun memang bisa ya mungkin itu dilakukan. Dan yang kedua sih Pak, saya pengen coba sambil berliterasi lagi sih, lebih mencari lagi, karena kemarin kan indikator atau instrumen tes gaya belajarnya itu kan saya dapatkan secara dadakan, dalam artian kata apa yang ada di Google saya pergunakan. Nah, kita belum tahu nih validasi datanya itu bagaimana gitu kan. Nah, sambil saya mencoba mencari lagi literaturnya, barangkali bisa dipergunakan, ya mungkin kita learning by doing sih Pak. Gitu. Tapi kalau yang paling mudah ya dari membangun mood itu lebih ke ice breaking-nya sih Pak. Berarti Pak Ilyas akan menggunakan instrumen SPG untuk bagaimana membangun mood atau motivasi belajar anak sesuai dengan kelompok gaya belajarnya. Dalam hal ini speaking itu bisa dilakukan di depan, di akhir, atau di pertengahan ketika anak-anak bekerja dalam kelompok. Ya, luar biasa, suatu strategi yang sangat luar biasa untuk membangun semangat belajar anak ya Pak. Harapannya agar anak kembali fokus nih Pak. Iya, betul. Kemudian Pak, tentunya kita berharap dari pembelajaran kemarin kita observasi, kemudian kita refleksikan bersama. Harapannya ini menjadi pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran berikutnya tentunya. Kalau boleh saya bertanya gitu Pak, tentu kita harus belajar di pengalaman, kemudian untuk kegiatan berikutnya akan jauh lebih baik. Harapannya bagaimana Pak jika ada skala 1-10 pembelajaran berikutnya terkait dengan motivasi anak itu? Kalau kemarin kan mungkin saya observasikan sekitar pada 7 gitu ya, skala 7. Nah, harapan kedepannya ketika sudah rencana itu Bapak susun, harapannya menjadi berapa? Kalau ngomongin 10 mungkin ya sulit juga Pak, karena namanya ya istilah semboyan tak ada gading yang tak retak ya Pak. Saya harapannya sih di angka kisaran angka 8 dan angka 9 sih, harapannya seperti itu. Dan nantinya juga kan karena saya merasa bahwa yang tadi saya sebutkan ke Bapak ada treatment terhadap anak-anak yang auditori. Nah, harapan saya juga ke depannya kita coba refleksikan dari hasil refleksi tersebut, kita bisa cari nih kira-kira treatment apa yang bisa dilakukan agar anak-anak yang auditori ini dalam tanda kutip tidak terbengkalai, tidak kesedot ke visual ataupun tidak kesedot yang kinestetik. Mungkin seperti itu sih Pak. Berarti bagaimana penerapan speaking dalam pembelajaran berikutnya nanti terus kemudian dimatangkan dari sisi pemetaan kelompok berdasarkan gaya belajar. Nah, kira-kira dari rencana yang sudah Bapak utarakan tadi sangat luar biasa, itu akan Bapak lakukan kapan Pak? Saya sesegera mungkin sih Pak, intinya ya karena kita prinsipnya sebagai seorang guru juga tidak luput dari yang namanya pembelajaran. Mungkin pada saat nanti saya sudah kembali bertemu dengan peserta di dalam kelas, saya akan langsung coba terapkan itu sih Pak. Intinya sambil kita mengajar atau sambil kita juga belajar sih Pak. Terima kasih Pak, ini luar biasa. Kemudian begini, dalam suatu kegiatan yang kita rancang, tentu kita berharap terutama kegiatan pembelajaran dikatakan sukses itu jika tujuan tercapai. Yang mana tujuan itu sudah kita sepakati dengan anak dan sesuai dengan silabus yang sudah ada. Hal itu tidak lepas Pak dari dukungan banyak pihak agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Nah, tindakan apa yang akan Pak Ilyas lakukan agar pembelajaran besok ke depannya ini yang sudah Bapak rencanakan itu berjalan dengan baik? Seperti kita sudah ketahui Pak, yang namanya pendidikan itu tidak bisa hanya berjalan secara sendiri, tidak bisa berjalan secara otomatis. Pendidikan itu layaknya sebuah sistem, di mana salah satu komponen tidak bergerak, pendidikan itu tidak akan bisa berjalan dengan sendiri. Otomatis dibutuhkan yang namanya kolaborasi Pak. Nah, kolaborasi yang ingin saya lakukan itu adalah kolaborasi yang tidak hanya sesama guru mata pelajaran geografi, tapi kalau perlu semua komponen yang ada di dalam sekolah itu berkolaborasi terhadap
suksesnya kegiatan pembelajaran di depan, entah itu mata pelajaran lain seperti fisika, kimia, biologi, apalagi kalau ngomongin geografi, dalam kalau makna konotasi negatifnya mungkin mata pelajaran banci ya Pak, karena geografi hampir memuat semua keilmuan, baik itu IPA ataupun IPS ada semua. Nah, selain itu juga, selain kita berkolaborasi dengan keluarga di sekolah, mau tidak mau kita juga harus berkolaborasi dengan guru, orang tua yang ada di rumah. Karena yang namanya pendidikan itu berlangsung selama 24 jam non-stop. Mungkin kita hanya bisa memantau selama 12 jam dari pagi sampai sore, dan mungkin hanya 8 jam atau sampai 10 jam dari pagi sampai sore. Tapi kalau malam kita kan nggak tahu. Orang tua yang tahu di rumah, kalau otomatis dalam kegiatan pembelajaran tersebut juga dibutuhkan kolaborasi baik itu antara pihak sekolah dengan pihak orang tua di rumah. Mungkin harapan saya sih seperti itu sih Pak. Luar biasa. Di Bapak tadi mengutarakan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya supaya berjalan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Harapannya tujuan itu tercapai itu Pak Ilyas, bagaimana caranya berkolaborasi tidak hanya sebatas pada guru sesama makhluk, tapi berkolaborasi dengan semua stakeholder di sekolah, tidak terkecuali dengan orang tua dan siswa. Sangat luar biasa Pak Ilyas. Saya tunggu kabar baiknya Pak Ilyas, tentunya kabar-kabar yang bagaimana Pak Ilyas bisa mengelola suatu program pembelajaran yang tentunya motivasi anak akan meningkat sesuai dengan harapan Pak Ilyas, dan akan merujuk bagaimana pembelajaran itu berpihak pada siswa. Itu ya Pak Ilyas ya Pak. Luar biasa Pak Ilyas hari ini. Terima kasih kegiatan supervisi rangkaian dari observasi di kelas dan hari ini pasca observasi. Terima kasih kolaborasi hebatnya Pak Ilyas. Monggo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.